Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya, Pastor Alexander Banat. Pagi hari saya mau sampaikan pesan buat kita semua, buat saudara dan saya, mengingatkan saudara untuk hidup terus mengandalkan Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya sampaikan tema iman adalah nilai tukar yang melebihi uang. Nah, saudara yang kasih, kalau kita bicara nilai tukar iman itu melebihi segalanya. Dibandingkan uang terbatas. Oleh sebab itu, mari kita belajar membangun iman kita supaya nilai tukarnya itu semakin hari semakin tinggi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diselamatkan bisa masuk surga itu karena iman. Iman itu apa? Kita mempercayai Yesus, bahwa hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Bukan karena hasil perbuatan saudara, bukan karena saudara rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bukan. Tapi karena iman saudara kepada Kristus Yesus, itu yang menyelamatkan saudara. Nah, hari ini saya bicara nilai tukar iman melebihi nilai tukar uang. Oleh sebab itu, mari kita belajar supaya iman kita nilainya semakin tinggi. Nah, kenapa nilai iman itu bisa ditukar dengan keselamatan, dengan masuk surga, ditukar dengan surga? Artinya dengan iman kau bisa masuk surga, dengan uang kau tidak bisa masuk surga. Oleh sebab itu kita belajar. Sering kasih Tuhan, kita akan buka dalam Roma pasal yang keempat, ya. Roma pasal keempat. Saudara yang bisa Tuhan, kita bicara nilai tukar iman. Karena dikatakan saya tidak bicara keselamatan, tapi saya bicara nilai tukar iman melebihi segala-galanya. Nilai tukar iman melebihi segala-galanya. Kalau saudara punya iman, Yesus berkata, kalau saudara punya iman, kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau berkata pada gunung, beranjak dan pindah ke laut, maka gunung itu akan pindah. Dan saudara ikut dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang keempat, Paulus menuliskan di sini tentang Abraham. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena iman, karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, sebab apakah dikatakan dalam kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, saudara di sini Paulus sedang membandingkan, ya, antara bekerja dan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita belajar, dikatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur kita, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka dikatakan ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Jadi kemegahan yang hanya logika, hanya kekuatan manusia, itu
tidak ada nilainya di mata Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saya kasih tema nilai tukar iman lebih dari nilai tukar uang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi ketika Abraham dia punya iman, saudara, dia punya iman, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, sebagai dasar untuk Tuhan membenarkan Abraham. Jadi milikilah iman. Bukan nggak boleh punya uang, boleh, tapi maksudnya di sini adalah kita harus lebih fokus kepada iman, membangun iman. Kalau kita dapat Yesus, kita bisa mempercayai Yesus, maka kita dapat segalanya. Tapi kalau kita dapat uang, maka kita belum dapat segalanya. Nilai tukarnya rendah, saudara. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita fokus kepada iman kita, membangun iman kita. Membangun iman kita atas dasar bahwa kita percaya. Ya, firman Tuhan berkata, dengan mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selamat kita. Bahwa Dia yang dapat melakukan segala sesuatu. Modal kita hanya percaya. Nah, saudara kasih Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ayat 4, nah ini penting, saudara. Ada banyak orang berkata bahwa kalau nggak bekerja nggak bisa makan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan ini, saya akan jelaskan baik kepada saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan. Ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau orang bekerja itu dikatakan di sini upahnya tidak diperhitungkan sebagai ini hadiah, nggak mungkin. Ini hasil kerjanya. Arti sebagai haknya, perjanjiannya upah sehari kerja 50.000, satu hari dia terima 50.000. Itu menurut Paulus, saudara. Nah, saudara kenapa kalau ada orang bekerja, kalau saudara bekerja, ayat 5, saudara perhatikan baik. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau orang tidak bekerja, tapi dia percaya kepada Yesus yang membenarkan orang berdosa, maka imannya diperhitungkan. Nah, saudara, iman kita diperhitungkan. Ada firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kasih Tuhan, iman di sini mempercayai Tuhan bahwa Tuhan mati di kayu salib, bangkit dan sudah menang. Kalau kita hubungkan dengan Roma 8, ya, kita hubungkan dengan Roma 8, itu kan bicara iman, apa yang dikerjakan di dalam Kristus. Ya, kalau kita hubungkan dengan Roma 8 ayat mulai ayat yang ke-31, saudara, dikatakan, sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi, saudara, iman kalau kita punya Tuhan, kita mempercayai Tuhan, berarti Tuhan di pihak kita, maka dikatakan siapakah yang dapat melawan kita. Saudara punya iman, kalau itu sudah dibuktikan. Saya kasih contoh, saudara, saya kasih contoh. Kenapa orang Israel itu 40 tahun di padang gurun? Apa yang mereka lakukan? Di salah satu kita hanya menyoroti bahwa bangsa Israel tegar tengkuk. Memang di situ benar, tapi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita lihat bahwa bukan hanya itu, tapi Allah ingin mengajar nenek moyang kita tentang iman. Katakan amin. Nah, saudara, kenapa saya katakan? Karena perjalanan dari Goshen, Mesir sampai di Israel itu padang gurun dan tidak ada yang dikerjakan. Jadi bangsa Israel harus bergantung penuh dengan Tuhannya. Oleh sebab itu kita lihat mana yang Tuhan turunkan. Awalnya itu embun turun seperti air sampai ke bawah, itu dia menjadi gumpalan sebesar kelingking, seperti kelingking kalau bilang biji asam, seperti biji asam. Saudara kasih dalam Tuhan,
Dan ketika itu dibakar, itu dia kena panas, dia melebar seperti piring yang saudara pakai makan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat ini kan, mana ada toko pengembang kue di sana? Nggak ada. Itu terjadi bukan 1-2 hari, itu bukan terjadi 1-2 bulan, tapi itu 40 tahun lamanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kita perlu perhatikan baik-baik bahwa Allah memelihara nenek moyang kita. Yang penting kita percaya. Nah, di sana Allah turun tangan melatih nenek moyang kita supaya mereka punya iman, mempercayai Tuhan. Ketika Musa mempercayai Tuhan, maka apa yang dikatakan Tuhan Musa lakukan, maka laut itu terbelah, air minum tersedia, makanan tersedia. Burung puyuh yang ditiup oleh angin selatan ada di seluruh kemah orang Israel. Saudara, tangkapnya gampang. Kalau saudara sekarang ketemu burung puyuh, mau tangkap setengah mati. Nah, saudara, itu mereka tangkap, bahkan itu bukan 1-2 hari, bahkan pada mendekati hari Sabat, itu Tuhan bilang, pilihlah 2 kali lipat. Nah, anehnya saudara, bahwa mereka pilih 2 kali lipat itu tidak busuk. Tapi kalau sebelum hari Sabat mereka pilih 2 kali lipat, maka itu kan busuk, saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan melatih mereka iman, maka dengan tiang awan, tiang api, apapun yang mereka makan, apapun yang mereka minum, apapun yang mereka kerjakan, harus dengan iman. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa lakukan segala sesuatu dengan iman. Tanpa iman itu dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk membangun iman kita. Saya berharap semua saudara yang kasih dalam Tuhan menonton video ini, saudara termotivasi, terbangun imannya supaya terus memupuk iman. Karena iman nilai tukarnya melebihi dolar, melebihi rupiah, melebihi segala-galanya. Saudara bisa tukar. Uang tidak bisa ditukar dengan kebangkitan. Uang tidak bisa ditukar dengan surga. Uang tidak bisa ditukar dengan mahkota. Uang tidak bisa ditukar dengan apapun yang Tuhan berikan. Saudara yang kasih, kesembuhan. Mungkin sedikit kesembuhan yang mungkin mudah, tapi ada kesembuhan yang benar-benar mutlak dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara bahwa bapak leluhur kita sudah dilatih sama Tuhan. Akhirnya muncul namanya orang-orang yang beriman, yaitu muncul namanya Musa, muncul namanya Daud, muncul namanya Salomo, muncul namanya Elia, Elisa, nabi-nabi, ya semua, bahkan sampai ke murid-murid. Muncullah kita sekarang ini punya iman karena Allah melatih nenek moyang kita di padang gurun, melatih iman mereka hidup tanpa bekerja, hidup hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memberi mereka makan. Jadi percayalah, bangun kepercayaan. Kalau engkau kedukun percaya, itu kedukun itu karena apa? Karena kamu percaya. Nah, ketika kamu percaya, maka itu terjadi kesembuhan. Tapi cuma sesaat. Saudara, Allah menjamin hidup kita bahwa kita ini adalah biji matanya. Oleh sebab itu dia mengajar kita hari-hari lewatin masalah, hanya Tuhan bisa menyelesaikannya. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah itu, maka masalah itu tidak akan kembali lagi. Apapun yang kau hadapi hari ini, saya mau katakan hanya iman yang menarik Allah turun menolong kau. Iman, nilai tukar. Iman bisa ditukar dengan Yesus. Saudara, uang tidak bisa ditukar dengan Yesus. Iman bisa ditukar dengan hadirat. Artinya dengan iman hadirat Tuhan itu turun melawan saudara. Dengan iman ada mujizat Tuhan. Dengan iman, tanpa iman saudara tidak akan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman renungan singkat yang saya sampaikan ini kepada saudara, jangan lupa bangun iman saudara, supaya semakin hari yang kita lihat sekarang makin kacau, virus akan takut, virus akan mati ketika melihat iman. Setan akan gemetar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lanjutkan kita lihat Roma tadi pasal 8 ya. Roma tadi pasal 8 ayat 30 3 dari mulai 37 ya. Dikatakan begini, tetapi
Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, Paulus berkata, aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, baik pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kasih Allah artinya iman kita kepada Kristus. Itu iblis tidak bisa memisahkan kita, karena ini sudah paten. Tuhan sudah memberikan paten, tinggal engkau percaya saja. Makanya ketika perempuan terjadi di danau, yang badai topan di danau Galilea, ketika Yesus bangun dibilang, hai orang yang kurang percaya, di manakah imanmu? Nah saudara, iman kita yang membuat kita lebih baik, bukan uang kita. Iman kita yang mendatangkan kesembuhan. Iman kita yang membuat kita kuat. Iman kita yang membuat kita kaya. Iman kita yang membuat kita dalam keadaan berlimpah-limpah. Katakan amin. Sebelum saya akhiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan pada saudara, jangan lupa like, komen, subscriber, supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan tidak ketinggalan firman-firman yang menguatkan iman saudara. Mari kita belajar membangun iman kita. Bangunlah iman sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati.